Perbanyak mengingat Allah Tabaraka wa Ta'ala, berzikir, membasahi lidah kita dengan mengingat Allah, menyebut nama Allah, memuji Allah pada ayyamut tasyrik, pada hari-hari tasyrik. Di antara zikir yang bisa kita lakukan pada hari-hari tasyrik, di antaranya berzikir kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala dengan takbir muqayyad. Yang mana takbir muqayyad itu dilakukan setelah salat 5 waktu sehari semalam, dimulai dari waktu subuh hari Arafah dan berakhir pada hari tasyrik, sebagaimana disebutkan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, dan Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu. Kemudian yang kedua yang dapat kita lakukan adalah membaca tasmiyah atau membaca bismillah ketika kita menyembelih hewan kurban. Sebagaimana Nabi SAW ketika beliau menyembelih, maka beliau mengatakan bismillahi wallahu akbar. Dan ini di antara zikir yang bisa kita lakukan. Kemudian dengan memuji Allah Tabaraka wa Ta'ala ketika makan dan minum. Kita tahu bahwasanya hari-hari tasyrik merupakan ayyamu aklin wa syurbin, harinya makan dan minum. Maka hendaknya ketika kita makan makanan kita membaca bismillah. Kemudian setelah itu kita mengucapkan alhamdulillah. Intinya kita memperbanyak zikir kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Bahkan para saudara-saudara kita yang sedang melakukan ibadah haji, mereka berzikir dengan takbir ketika melempar jumrah di hari tasyrik. Kemudian yang berikutnya yang dapat kita lakukan yaitu berzikir pada Allah dengan takbir mutlak. Yang mana takbir mutlak ini dimulai dari 1 Dzulhijjah sampai berakhirnya hari tasyrik. Begitu juga keadaan yang dilakukan Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Ketika beliau berada di Mina di dalam kemahnya, beliau bertakbir sehingga orang-orang yang melihat beliau pun ikut bertakbir. Begitu juga 2 sahabat yang disebutkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala, wa kana bin Umar, Abdullah bin Umar, wa Abu Hurairah. Begitu juga Abu Hurairah, yakhrujani ila suq, mereka berdua keluar ke pasar-pasar fi ayyamil ashr, pada 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, fayukabbiran, kemudian mereka bertakbir. Inilah salah satu sunnah, salah satu ajaran yang diajarkan oleh baginda Rasulullah SAW. Kemudian pada hari-hari tasyrik kita diperintahkan untuk memperbanyak berdoa dengan doa sapu jagat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sebagaimana diucapkan oleh Ikrimah dan Atha, merujuk kepada firman Allah Tabaraka wa Ta'ala di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 200 sampai 201. Fa idza qadaitum manasikakum, dan ketika kalian telah menyelesaikan haji kalian, fadhkurullaha kadzikrikum aba'akum aw ashadda dzikra, maka hendaknya kalian memperbanyak mengingat Allah sebagaimana kalian mengingat nenek moyang kalian, maka hendaknya kalian lebih banyak lagi mengingat Allah Tabaraka wa Ta'ala. Faminan nasi man yaqul Rabbana atina fid dunya wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Sebagian di antara mereka ada yang meminta kebaikan di dunia tapi tidak meminta untuk akhiratnya. Wa minhum man yaqul, kemudian sebagian yang lain berkata, Rabbana atina fid dunya hasanah, ya Allah berikanlah kebaikan untuk kami di dunia, wa fil akhirati hasanah, dan berikanlah untuk kami kebaikan di akhirat, wa qina adzabannar, dan lindungilah kami, jagalah kami dari azab api neraka. Yang mana para ulama kita mengatakan dari ayat ini, para ulama mengatakan bahwasanya pada hari-hari tasyrik kita dianjurkan untuk membaca doa sapu jagat. Bahkan disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan juga Imam Muslim, hadis yang datang dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Beliau mengatakan kana aktsaru du'a'in Nabi sallallahu alaihi wasallam, doa yang paling sering dipanjatkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah doa Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Meminta kebaikan di dunia dan meminta kebaikan di akhirat, dan meminta perlindungan kepada Allah agar dijauhkan dari api neraka. Al-Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullah ta'ala mengatakan bahwasanya kebaikan di dunia adalah al-ilmu wal ibadah, yaitu ilmu dan ibadah. Sedangkan kebaikan di akhirat adalah al-jannatu, yaitu surganya Allah Tabaraka wa Ta'ala. Begitu juga Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah ta'ala mengatakan bahwasanya kebaikan di dunia adalah al-ilmu wa rizqun thayyib, yaitu ilmu dan rizki yang baik, rizki yang lapang, rizki yang berkah. Sedangkan kebaikan di akhirat adalah al-jannatu, yaitu surganya Allah Tabaraka wa Ta'ala. Bahkan berdoa di hari tasyrik merupakan doa yang makbulah, mustajab, doa yang dikabulkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala.
sebagaimana hal ini pernah disampaikan oleh salah seorang sahabat yang mulia, yaitu Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu ta'ala anhu. Ketika beliau berkhutbah, beliau mengatakan ba'da yaumin nahri, setelah hari raya Idul Adha, beliau mengatakan ada 3 hari yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran sebagai ayyam ma'dudat, yaitu hari-hari yang terbilang. Maksudnya adalah hari-hari tasyrik, tanggal 11, 12, 13 Dzulhijjah. Kemudian Abu Musa al-Ash'ari mengatakan la yaruddu fihinna ad-du'a, yang mana doa yang dipanjatkan di hari-hari tasyrik tidak akan ditolak oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Farfa'u raghbatakum ila Allah azza wa jalla. Kemudian Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu ta'ala anhu mengatakan, perbesarlah harapan kalian kepada Allah tabaraka wa ta'ala pada hari-hari tasyrik. Perbanyaklah doa pada hari-hari tasyrik, karena doa pada hari-hari tasyrik adalah doa yang mustajab, doa yang insyaallah ta'ala dikabulkan oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Dan ingat, ketika kita berdoa kepada Allah, berdoalah dalam keadaan yakin bahwasanya doa tersebut diijabah, sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ud'ullaha wa antum muqinuna bil ijabah, berdoalah kepada Allah dalam keadaan yakin doa tersebut diijabah. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, innallaha la yastajibu du'aan, sesungguhnya Allah tabaraka wa ta'ala tidak mengabulkan doa min qalbin ghafilin lahin, yang keluar dari hati yang lalai, dari hati yang tidak konsentrasi. Banyak penghalang-penghalang yang menyebabkan doa kita tidak diterima. Di antaranya sebagaimana ketika Nabi menceritakan tentang orang yang melakukan perjalanan panjang, rambutnya kusut, rambutnya berdebu kotor, yamuddu yadahu ila sama, kemudian dia mengangkat tangannya berdoa kepada Allah tabaraka wa ta'ala, akan tetapi doanya tidak dikabulkan. Dia berkata, ya Rabbi, ya Rabbi, ya Allah, ya Allah, akan tetapi makanannya haram, wa mashrabuhu haram, minumannya haram, wa malbasuhu haram, pakaiannya haram. Kemudian dia kenyang dengan perkara-perkara yang haram, maka Nabi mengatakan, fa'anna yustajabu lidzalik, bagaimana bisa doanya dikabulkan oleh Allah tabaraka wa ta'ala? Maka perhatikan penghalang-penghalang yang dapat menyebabkan doa kita tidak dikabulkan oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Sebelum saya tutup khutbah pada hari raya Idul Adha ini, saya akan menyampaikan pesan khusus yang keluar langsung dari lisan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang ditujukan khusus untuk para akhwat, untuk para muslimat, para wanita. Maka hendaknya para wanita mendengarkan baik-baik pesan yang langsung yang keluar dari manusia terbaik, yaitu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari hadis yang datang dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu, hadis yang diriwayatkan Imam Ahmad dan juga diriwayatkan Imam Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam memperingatkan kepada para lelaki, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna dunya khulwatun khadirah, sesungguhnya dunia ini hijau dan juga manis, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa inna Allah mustakhlifukum fiha, kemudian Allah tabaraka wa ta'ala menjadikan kalian tinggal atau menetap di dalamnya. Fayanzuru kaifa ta'malun, kemudian Allah tabaraka wa ta'ala akan memperhatikan apa yang kalian lakukan. Fattaqud dunya wattaqun nisa, maka berhati-hatilah terhadap dunia dan berhati-hatilah terhadap para wanita. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, fa inna awwala fitnati bani Israil kanat fil nisa, karena awal kehancuran Bani Israel itu disebabkan awalnya karena fitnah para wanita. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah tabaraka wa ta'ala, ketika hari raya ini Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mendekat kepada para wanita, kemudian memberikan pesan khusus kepada para wanita. Ini bukti bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat memperhatikan keadaan para wanita, dan kita bisa melihat di zaman sekarang. Kita tahu bahwa Indonesia merupakan negeri mayoritas Muslim, akan tetapi yang sangat disayangkan, banyak di antara wanita tidak memperhatikan perkara-perkara yang datang di dalam syariat agamanya, karena kejahilan mereka, karena kurangnya mereka mempelajari agama, dan kurangnya perhatian mereka terhadap agama. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda di dalam hadis yang sahih. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ya ma'syaral nisa tasaddaqna, wahai para wanita, hendaknya kalian banyak-banyak bersedekah. Kemudian Nabi SAW mengatakan, fa'akthirna minal istighfar, dan hendaknya kalian para wanita banyak-banyak beristighfar. Fa inni ra'aitukunna akthar ahlin nar, karena aku melihat kalian ini banyak masuk neraka, kata Nabi SAW.
Maka pada saat itu para sahabat wanita sahabiyat al-jalilat bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa bima ya Rasulullah?" Kenapa para wanita ini banyak masuk neraka wahai Rasulullah? Ternyata para wanita banyak masuk neraka bukan karena mereka tidak menyembah Allah tabaraka wa taala, akan tetapi Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Tukthirnal la'na wa takfurnal ashira." Karena para wanita banyak mengingkari kebaikan para suami, tidak bersyukur terhadap pemberian suami, kemudian banyak mencela. Ini salah satu sebab yang banyak menyebabkan wanita masuk ke dalam neraka, karena mereka banyak mengingkari kebaikan suami, kemudian banyak mencela. Kemudian nasihat yang berikutnya yang disampaikan oleh baginda Rasulullah SAW yaitu tentang permasalahan aurat. Karena banyak di antara wanita tidak perhatian dengan auratnya. Kita bisa melihat di negeri kita ini justru yang lebih tertutup adalah para lelaki daripada para wanita. Padahal kita tahu aurat wanita itu lebih banyak daripada aurat laki-laki. Lebih besar aurat wanita daripada para lelaki. Tapi justru yang lebih tertutup pakaiannya adalah pakaian laki-laki. Banyak di antara wanita yang membuka auratnya, tidak menggunakan hijab, tidak menggunakan jilbab syar'i. Bahkan mereka dengan bangganya menampakkan aurat mereka di hadapan para lelaki. Ini bukti bahwasanya mereka tidak mengerti dengan agama mereka sendiri. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah memperingatkan di dalam hadisnya, "Sinfani min ahli nar lam arahuma." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada dua penghuni neraka yang belum pernah aku lihat. Yang pertama kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Qaumun ma'ahum siyaqun ka'adnabil baqar." Kata Nabi SAW yang pertama adalah suatu kaum yang mana mereka membawa cambuk, yang mana cambuk tersebut seperti ekor sapi yang melibuna di hannas. Mereka gunakan untuk memukul manusia. Yang mana yang dimaksud oleh Nabi dalam hadis ini, orang yang pertama yang dilihat oleh Nabi masuk neraka adalah para pemimpin yang zalim, tidak adil terhadap masyarakatnya. Kemudian yang kedua Nabi menjelaskan, "Wanisa'un kasiyatun 'ariyatun mumilat ma'ilat ru'usuhunna ka'asnimatil buhtil ma'ilat." Kata Nabi SAW yang kedua adalah para wanita yang membuka auratnya, atau dia berpakaian tapi seakan-akan tidak berpakaian. Pakaiannya ketat, berlenggak-lenggok, kemudian kepalanya bagaikan bulu unta. Perempuan yang seperti ini, perempuan yang tidak memperhatikan aurat, perempuan yang membuka aurat, atau dia menggunakan pakaian yang ketat, maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "La yadkhulnal jannata wa la yajidna rihaha fa inna rihaha la yujadu min masirati kadza wa kadza." Mereka tidak akan masuk surga dan mereka tidak akan mencium wanginya surga, padahal wanginya surga bisa tercium dari jarak yang amat jauh. Ini menunjukkan bahwasanya perempuan yang membuka aurat atau menggunakan pakaian yang ketat tidak akan dimasukkan ke dalam surga, bahkan dijauhkan. Kenapa mereka dijauhkan dari surganya Allah tabaraka wa taala sampai-sampai tidak mencium wangi surga? Karena mereka merusak masyarakat setempat dengan membuka aurat tersebut. Yang mana para ulama mengatakan seorang wanita baru dikatakan menutup aurat ketika terpenuhi 3 hal. Yang pertama, menutup seluruh auratnya. Kemudian yang kedua, tidak memakai pakaian yang transparan atau ketat. Kemudian yang ketiga, tidak menggunakan pakaian yang ketat sehingga terlihat bentuk-bentuk tubuhnya. Ketika 3 hal ini terpenuhi, barulah seorang wanita dikatakan menutup aurat. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah tabaraka wa taala, namun pemandangan yang sangat menyedihkan dan memprihatinkan, kita jumpai banyak wanita kurang perhatian dengan adanya ancaman dari baginda Rasulullah SAW. Mereka masih menganggap remeh masalah menebar aurat. Bahkan suasana semacam ini kita saksikan ketika pelaksanaan salat Id. Betapa banyak jemaah wanita ketika pulang dari salat Id, mereka melepaskan atribut muslimahnya dan pulang dengan menampakkan aurat mereka, seakan-akan menutup aurat hanya diperuntukkan ketika sholat saja. Padahal perempuan mesti menutup aurat ketika keluar dari rumahnya. Karena kata Nabi SAW, "Idza kharajatil mar'ah istasrafaha syaitan." Apabila wanita keluar dari rumahnya, maka wanita akan diperindah oleh syaitan. Bahkan Nabi mengatakan fitnah terbesar bagi laki-laki adalah para wanita.
Maka hendaknya para wanita memperhatikan hal ini. Jangan sampai kita datang ke sini mengharap rahmat dari Allah Tabaraka wa Ta'ala, kemudian tiba-tiba ketika pulang melepas atribut muslimah, melepas jilbabnya, seakan-akan jilbab hanya digunakan untuk di dalam masjid. Padahal tidak seperti itu. Ini yang perlu kita perhatikan. Kemudian hendaknya kita berdoa kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Mudah-mudahan Allah Tabaraka wa Ta'ala mengabulkan apa yang kita minta kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم وفق ولي أمرنا لهداك واجعل أمله في رضاك وارزقه البطانة الصالحة يا رب العالمين. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تحول به علينا مصائب الدنيا ومتعنا الله بأسماعنا وأبصارنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في فلسطين على اليهود الغاصبين. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في فلسطين على اليهود الغاصبين. اللهم طهر مسجد الأقصى من اليهود الغاصبين المحتلين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا وسلم تسليما مزيدا. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال. كل عام وأنتم بخير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام.